Mongol salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah di mana luas kekuasaannya aja sampai 33 km loh, kira-kira 22%-nya dunia. Kebayangkan seberapa luasnya kekuasaan Mongol. Jika luas kekuasaannya saja sampai 22% dunia, berarti kekuatan yang dimilikinya juga gak main-main. Tapi kali ini saat Mongol ingin menginvasi Jepang, Mongol kalah. Ya kalah, ingin tahu alasannya? Makanya simak videonya sampai habis. Invasi Mongol ke Jepang terjadi dalam dua gelombang besar, yaitu pada tahun 1274 dan 1281. Keduanya diperintahkan oleh Kubilai Han, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Alasan utama Kubilai Han ingin menaklukkan Jepang bukan hanya karena ambisi ekspansi, tetapi juga karena faktor politik dan ekonomi. Sejak menguasai Tiongkok Utara dan Korea, Kubilai ingin memperluas kekuasaannya ke seluruh Asia Timur, termasuk Jepang. Selain itu, Jepang menolak tunduk pada kekaisarannya. Pada tahun 1268, Kubilai mengirim utusan ke Jepang, menuntut agar mereka mengakui kekuasaan Mongol dan membayar upeti. Namun, Kamakura Bakufu, pemerintahan militer Jepang, menolak dan bahkan menghina utusan Mongol. Hal ini dianggap sebagai penghinaan besar bagi Kubilai Han, yang percaya bahwa Jepang adalah negeri yang kecil dan lemah. Selain itu, Jepang menjadi ancaman ekonomi karena mereka sering mendukung kelompok-kelompok bajak laut yang mengganggu perdagangan Mongol di wilayah Korea dan Laut Tiongkok Timur. Merasa memiliki kekuatan yang tak terkalahkan setelah menaklukkan sebagian besar Tiongkok dan Korea, Kubilai pun mengerahkan pasukannya untuk menundukkan Jepang dan memaksanya menjadi bagian dari kekaisaran Mongol. Namun, dua kali usahanya berakhir dengan kegagalan besar. Pada musim gugur tahun 1274, angin laut berembus kencang di sepanjang pesisir barat Pulau Kyushu. Para samurai di bawah pemerintahan Shiken, pemimpin militer Hojo Tokimune, sudah mendengar kabar tentang pasukan Mongol yang tengah bersiap di semenanjung Korea. Namun, tak ada yang bisa membayangkan seperti apa kekuatan yang akan datang. Di seberang lautan, Kubilai Han, kaisar dinasti Yuan, telah mengumpulkan 30,000 sampai 40,000 tentara, terdiri dari pasukan Mongol, prajurit Tiongkok, dan bala tentara Korea. Mereka menaiki 900 kapal perang, mengarungi Laut Jepang dengan tujuan satu, menaklukkan negeri matahari terbit. Mendaratnya pasukan Mongol, samurai yang terkejut. Pada tanggal 19 November tahun 1274, armada Mongol mencapai Pulau Tsushima. Penduduk pulau yang tak siap menjadi korban pertama. Darah mengalir di jalanan, desa-desa dibakar, dan wanita serta anak-anak dibantai tanpa ampun. Pulau kecil ini hanya memiliki segelintir pejuang, yang akhirnya gugur satu persatu. 2 hari kemudian, Mongol mendarat di Pulau Iki dan melakukan pembantaian serupa. Para samurai Jepang mulai menyadari bahwa ini bukan serangan bajak laut biasa, ini adalah perang untuk mempertahankan tanah air mereka. Ketika pasukan Mongol akhirnya tiba di pesisir Teluk Hakata, pertahanan Jepang sudah siap. Ribuan samurai, bersenjata pedang, busur, dan tombak, menunggu musuh di sepanjang pantai. Mereka percaya bahwa dengan keberanian dan keterampilan bertarung individu, mereka bisa mengalahkan musuh seperti yang telah dilakukan leluhur mereka selama berabad-abad. Namun, mereka salah besar. Pertempuran Hakata, gaya perang yang tak terduga. Begitu Mongol mendarat, samurai Jepang maju satu persatu, sesuai dengan tradisi duel kehormatan. Mereka menantang musuh secara langsung, berharap pasukan Mongol melakukan hal yang sama. Namun, pasukan Mongol tidak bermain dengan aturan itu. Mereka menyerang dalam formasi ketat, menggunakan strategi perang yang belum pernah dilihat oleh Jepang. Anak panah beracun dilepaskan secara massal, membuat samurai kewalahan. Bom mesiu dilemparkan ke barisan pertahanan Jepang, menciptakan suara ledakan yang belum pernah terdengar sebelumnya di negeri itu. Kuda-kuda samurai ketakutan, dan barisan pertahanan mereka mulai goyah. Mongol juga menggunakan tombak panjang dan panah pendek, yang memungkinkan mereka menyerang dari jauh tanpa memberi kesempatan bagi samurai untuk mendekat. Para prajurit Jepang berjuang mati-matian, namun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Mongol. Dalam beberapa jam, mereka mulai terdesak. Kota-kota di sekitar Teluk Hakata mulai terbakar, dan harapan semakin menipis.
Namun, ketika malam tiba, takdir berpihak pada Jepang. Kamikaze pertama, angin dewa yang menyelamatkan Jepang. Saat pasukan Mongol bersiap untuk melanjutkan serangan keesokan harinya, badai besar tiba-tiba datang dari lautan. Angin kencang menghantam kapal-kapal Mongol, menggulung mereka seperti dedaunan di tengah badai. Gelombang raksasa menghantam kapal-kapal perang Mongol, menenggelamkan ratusan prajurit yang belum sempat turun ke daratan. Kapal-kapal yang berhasil berlabuh pun tak luput dari bencana. Tali jangkar putus, dan banyak kapal Mongol terombang-ambing tanpa kendali. Panik melanda pasukan Mongol. Dengan kondisi kapal yang rusak dan ribuan prajurit yang kehilangan tempat berlindung, mereka terpaksa mundur kembali ke Korea. Saat fajar menyingsing, pantai Hakata dipenuhi puing-puing kapal yang hancur dan mayat pasukan Mongol yang terdampar di pasir. Samurai yang selamat hanya bisa berdiri dalam keheningan, menyadari bahwa Jepang telah selamat bukan karena kekuatan mereka saja, tetapi karena kekuatan alam yang misterius. Dampak dari invasi pertama. Setelah serangan ini, Kubilai Han murka. Ia merasa Jepang hanya beruntung, dan kekalahan ini bukan akhir. Ia segera mulai merencanakan invasi kedua, yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Di sisi lain, Jepang sadar bahwa Mongol bisa kembali kapan saja. Mereka mulai membangun tembok pertahanan raksasa di sepanjang pantai Hakata, bersiap menghadapi serangan berikutnya. Mereka tak tahu bahwa 7 tahun kemudian, mereka akan menghadapi kengerian yang lebih besar. Invasi Mongol ke Jepang 1281 badai yang menghancurkan impian Kubilai Han. 7 tahun setelah kegagalan pertamanya, Kubilai Han tidak melupakan Jepang. Bagi penguasa Mongol ini, kekalahan tahun 1274 bukanlah akhir, melainkan penghinaan yang harus ditebus. Kali ini, ia tidak akan meremehkan Jepang. Ia mengerahkan armada perang terbesar yang pernah ada di Asia Timur pada saat itu, dengan satu tujuan, menaklukkan negeri matahari terbit. Persiapan perang, kekuatan terbesar Mongol. Pada tahun 1281, Kubilai mengerahkan pasukan jauh lebih besar dibanding invasi pertama. Ada 2 armada utama. 1. Armada Timur, terdiri dari 40.000 prajurit Mongol, Tiongkok, dan Korea, yang berangkat dari Korea pada Mei tahun 1281. 2. Armada Selatan, yang lebih besar, terdiri dari 100.000 pasukan, termasuk tentara dari dinasti Song yang baru saja ditaklukkan. Mereka berangkat dari Tiongkok Selatan dan membawa ribuan kapal perang. Totalnya, lebih dari 140.000 pasukan dan 4.000 kapal bergerak menuju Jepang, menjadikannya salah satu invasi laut terbesar dalam sejarah. Pertahanan Jepang, samurai yang lebih siap. Berbeda dengan invasi pertama, kali ini Jepang sudah siap. Sejak 1274, mereka membangun tembok batu sepanjang pantai Hakata setinggi beberapa meter untuk menghalangi pendaratan Mongol. Samurai juga mempelajari taktik perang Mongol, dan mereka tidak akan mengulangi kesalahan duel 1 lawan 1 lagi. Saat armada timur Mongol tiba lebih dulu di Teluk Hakata, mereka mendapati bahwa pendaratan tidak lagi semudah sebelumnya. Pasukan Jepang bertahan di balik tembok, menembaki musuh dengan panah dan tombak. Mongol terpaksa bertempur dari kapal mereka, tanpa bisa bergerak leluasa di darat. Pertempuran berlangsung sengit selama lebih dari 50 hari, dengan Mongol terus mencoba menembus pertahanan Jepang. Namun, armada selatan yang jauh lebih besar belum juga tiba, membuat pasukan Mongol di garis depan kehabisan tenaga dan sumber daya. Badai kamikaze kedua, malapetaka bagi Mongol. Pada Agustus tahun 1281, armada selatan akhirnya tiba dan bersiap untuk bergabung dengan armada timur. Namun sebelum mereka bisa melancarkan serangan terakhir, takdir kembali berpihak pada Jepang. Badai raksasa datang dari lautan. Angin topan menerjang armada Mongol dengan kekuatan dahsyat. Gelombang setinggi gunung menghancurkan kapal-kapal Mongol, membuat mereka terombang-ambing tanpa kendali. Ribuan prajurit tenggelam di tengah lautan, sementara kapal yang tersisa terhempas ke batu-batu karang. Samurai yang selamat dari badai segera membantai pasukan Mongol yang terdampar di pantai. Ketika badai akhirnya reda, sepertiga armada Mongol telah hilang di lautan. Dari 140.000 pasukan yang dikirim, hanya sekitar 30.000 yang berhasil kembali ke daratan. Dampak dan akhir dari ambisi Mongol. Kubilai Han marah besar.
tetapi ia tidak bisa mengirim invasi ketiga. Kekaisaran Mongol mulai mengalami pemberontakan dan krisis ekonomi akibat kampanye militer yang mahal. Bagi Jepang, 2 kali kamikaze atau angin dewa menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ini memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka dilindungi oleh para dewa, dan inilah awal dari budaya Bushido, jalan samurai, yang semakin kuat di Jepang. Invasi ini adalah salah satu kegagalan terbesar Mongol, dan menjadi titik balik dalam sejarah mereka. Untuk pertama kalinya, kekuatan Mongol terbukti tidak tak terkalahkan.